alihi wa habihi wa mawala. Ibunda dan ayahanda yang selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore ini insya Allah kita akan melanjutkan materi kita. Jadi sebenarnya metode Yasir itu ada kemarin tambahan. Ada kada gitu. Ada. Pak, saya bisa nge-share, Pak, biar saya bisa ngorek-ngorek. Oh ya, sorry. Ada kada. Ada nih, Pak. Nah, kemarin kita sudah belajar kolom 1, kolom 2 sampai berikutnya. Jadi Bunda Dia kolom 1 sampai 2 itu fiil namanya. Ya kan? Jadi kolom 1, kolom 2 itu namanya fiil. Kalau kolom 3 sampai kolom 14 itu namanya huruf. Berikutnya itu namanya kolom 15, 16 itu ada yang huruf, ada yang isim. Tapi kalau yang berikutnya sampai kolom 21 itu namanya adalah isim. Nah, jadi bukan huruf semua. Namun di kana wa akhwatuha, kada wa akhwatuha, ini adalah fiil-fiil yang tidak membutuhkan fa'il. Gitu ya. Jadi dia bukan fa'il. Kan sebelumnya kita selalu katakan setiap ada fiil gitu ya, maka kemudian cari fa'ilnya. Tidak mungkin ada kata kerja tidak ada pelakunya. Tidak mungkin ada kata kerja yang tidak ada pelakunya. Maka harus ada fa'il. Tetapi ketika kana dan kada, dia bukan fa'il namanya, tapi namanya adalah isim kana atau isim kada. Yang tadinya ini adalah mubtada. Tapi karena diawali dengan kana, amil nawasih, maka kemudian namanya adalah isim kana. Aslinya tadi mubtada. Tapi dia berubah menjadi isim kana. Begitu juga berlaku dengan inna wa akhwatuha lana filil jinsi. Tapi ini adalah bentuknya huruf. Bentuknya dia adalah huruf. Karena diawali huruf nawasih, maka yang tadinya mubtada tidak bisa jadi mubtada lagi. Sebab apa? Huruf-huruf ini merubah. Yang tadi i'robnya itu rofa menjadi nasob. Karena berubah jadi nasob lah, maka dia tidak bisa disebut mubtada. Dia harus disebut namanya isim inna. Gitu. Merubah itu namanya merusak tatanan. Gitu. Merusak tatanan itulah disebut namanya nawasih. Maka dalam metode Yasir al-kalam itu jadi dibagi jadi 3.
Ada bentuknya dia jumlah fi'liyah, ada dia jumlah ismiyah, ada dia jumlah biawalin nawasih. Jumlah yang berawalan huruf nawasih. Kalau fi'liyah berarti benar dia fi'il. Kalau ismiyah, dia bentuknya adalah mubtada dan khobar. Kenapa namanya mubtada? Karena di awal. Gitu. Maka namanya mubtada. Mubtada itu berasal dari ibtida. Ya, ibtida. Ya, bada'a. Gitu. Bada'a itu pemula namanya, Pak. Ya. Bada'a itu artinya memulai. Jadi permulaan, mula kata mubtada itu. Nah, jadi dalam jumlah ismiyah ini ada yang menyebut namanya jumlah ibtidaiyah. Kenapa dibilang jumlah ibtidaiyah? Karena awal apa namanya? Awal kalimat. Sebab berikutnya ada anak-anak kalimat. Maka dia disebut namanya jumlah ibtidaiyah. Tapi aslinya jumlah ibtidaiyah itu sebenarnya adalah jumlah ismiyah. Gitu. Kalau jumlah biawalin nawasi berarti dia diawali dengan huruf atau dengan amil nawasi. Apa saja amil nawasi kemarin? Kana wa akhwatuha, kada wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, terus lana filil jinsi, gitu. Jadi nggak ada cerita awamilul ismi, awamilul mudore. Namanya dia awamilun nawasih. Kenapa dia menjadi nawasih? Tadi yang seharusnya fa'il maf'ul, fa'ilnya ini disebutlah dia menjadi isim. Karena maf'ulnya adalah khobar kana. Gitu. Yang tadi aturannya dia mubtada dan khobar, ya kan? Diubah menjadi apa? Isim inna, khobar inna. Gitu. Maka diubah. Itulah namanya nawasih. Aslinya tadi adalah mubtada. Isim kana ini Pak Ustadz, berarti awamilul ismi dan awamilul untuk mudore udah nggak ada lagi ceritanya ya Pak Ustadz? Ya, nggak ada. Gitu. Jadi awamilul ismi di sini nggak ada lagi. Awamilul mudore juga nggak ada lagi. Jadi yang ada adalah awamilun nawasi. Kenapa langsung dimasukkan awamilun nawasi? Karena tadi dia langsung merubah yang tadinya mubtada menjadi isim kana, isim kada, isim inna, isim la, gitu. Jadi kalau saya ringkas, ya, jumlah fi'liyah itu berarti jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'il. Kalau jumlah ismiyah berarti kalimat yang diawali oleh isim. Kalau jumlah biawali nawasi berarti diawali dari kolom 1 sampai 4. Kolom 1 sama 2 itu bentuknya adalah fi'il. Kolom 3 sama 4 itu bentuknya adalah huruf. Nah, itu.
Ustadz, ini yang 1, 2 fiil, yang 3, 4 huruf, gitu. Kenapa dia dimasukkan menjadi menjadi nawasih? Karena tugasnya merubah. Yang tadinya mubtada dirubah jadi isim kana. Gitu. Yang tadinya khobar itu marfu, gara-gara ada kana, khobar itu jadi nasob. Mubtada yang tadinya itu marfu, gara-gara ada inna, jadi nasob. Karena jadi nasob itu, dia tidak bisa disebut mubtada lagi, tidak bisa disebut khobar mubtada lagi. Disebutlah namanya isim inna, isim la, atau kemudian khobar kana, khobar kada. Nah, gitu. Kira-kira dari 3 jumlah ini bisa nggak dibedakan dan dipahami? Bu Dia gimana? Bisa nggak dipahamin? Kalau gininya bisa, tinggal teorinya aja Ustaz. Prakteknya. Praktek. Tinggal prakteknya. Oke, coba. Ya, coba. Sekarang umpamanya kita praktekkan. Ya. Allahu alimun. Ya, Allahu alim. Allahu al-alimu. Ya. Kalau di sini saya alimun. Kenapa di sini alimun, di sini al-alimu? Bu Dia? Ada. Abah? Allah itu kan mubtada ya Ustaz. Bukan. Di sini kenapa alimun, di sini al-alimu? Al-alimun. Karena al-alimun itu isim. Alimun isim, al-alimu? Isim juga. Isim juga. Sama-sama isim. Sama-sama isim. Jadi pertanyaannya kenapa yang satu ini tanwin, yang satu ini domah doang? Karena ada alif lam. Betul. Pintar, Bu. Mantap. Kalau gitu. Nah, sekarang kita tentukan Allah ini jadi apa? Mubtada. Mubtada. Kenapa dia disebut mubtada? Karena itu domah, rofa. Betul. Mubtada itu harus rofa. Betul. Tapi kenapa dia menjadi mubtada? Bukan fi'il, bukan fa'il. Oh, isim. Karena jumlah Ismiyah. jumlah ismiyah. Dah. Alimunnya jadi Khobar. khobar. Namanya adalah khobar mubtada. Oke. Sekarang yang Allahu alimun diawali dengan inna. Jadi bacanya Innallaha alimun. Innallaha aliman. alimun. Ya. Innallaha alimun. Ya. Innallaha alimun. Kalau kemudian saya buat di sini kana, berarti jadinya Kanallahu aliman. kanallahu Aliman. Aliman. Betul. Nih, ya. Kanallahu aliman.
mubtada. Sekarang karena dia ini ada inna, Ya. berarti bukan diawali dengan isim lagi kan? Iya. Karena dia tidak diawali dengan isim, maka tidak boleh kita sebut mubtada. Ya. Gitu. Karena sudah tidak diawali isim. Ya. Kecuali kecuali hurufnya itu bukan termasuk amil gitu. Ya, bukan termasuk amil. Karena ini dia sudah tidak bisa disebut dengan mubtada. Kenapa dia tidak bisa disebut mubtada? Karena nasab. Coba. Maka disebutlah dia menjadi isim Inna. isim inna. Betul. Alimunnya jadi Khobar inna. jadi khobar inna. Inna. Jadi saya mau tanya sama Bu Dia. Isim inna dan khobar inna itu ada karena apa? Karena ada inna. Iya, karena ada inna. Kalau tidak ada inna, maka dia jadi apa? Mubtada. Allahu. Betul. Dia jadi mubtada. Tapi karena ada apa? Ada inna, maka dia jadi isim inna. Inna. Sama seperti kana Allahu aliman. Allahunya itu kalau tidak ada kana, maka dia tetap menjadi mubtada. Alimun. Gak boleh aliman. Dia menjadi khobar. Khobar. Tapi karena kemudian diawali dengan kana, ya, Isim maka Allahnya jadi isim kana. isim kana. Alimannya jadi Khobar kana. khobar kana. Nah, khobar kana dia nasab nih. Kalau khobar mubtada Rafa alimun. Marfu. Rofa. Betul, marfu. Gitu. Karena ada perubahan-perubahan yang seperti inilah, Bun. Maka dia disebut sebagai nawasih. Perusak atau pengganggu dia. Ya. Merusak struktur. Itulah namanya nawasih. Nawasi itu ho atau hasan? Hah? Nawasih. Iya, Ha pakai atau kho? Kho ya? Kho. Nawasih. Itu. Nasakh mansuh gitu ya. Nasakh mansuh. Sama nanti ketika di metode Yasir, isim itu cirinya bukan diawali awamilul ismi lagi udah. Udah tidak, kalau kemarin itu masih ini ya. Yang terbaru itu tidak diawali awamilul ismi. Jadi ini nanti udah nggak ada ini. Gitu. Jadi nanti nyanyi awamilul ismi apa? Nyanyi ciri-ciri isim. Ya. Ciri-ciri isim itu adalah mari mengenal cirinya isim. Akhiran tanwin, akhiran kasroh. Berawalan al juga mamimu. Diawali kolom 1 sampai 7.
menunjukkan arti nama, berwazan fa'ilun, kata majmu atau idhofah, itulah ciri akhirnya. Nah, gitu. Dia seperti itu. Jadi mari mengenal gitu dia. 1-7 ya. Jadinya dari kolom 1 sampai 7. 7 gitu. Jadi dia kolom 1 sampai kolom 7. 7. Nanti Ciri yang isim. di sini ada kana wa akhwatuha, ada kada wa akhwatuha gitu. Di kana wa akhwatuha ya, kada wa akhwatuha. Pak Ustadz mau tanya deh Pak Ustadz. Itu kan Iya, kolom Bun. 1 sampai 7 kan awamilul ismi. Tapi kan katanya tadi kolom 1 dan 2 itu fiil ya Pak Ustadz ya. Iya, maka disebut kolom 1 sampai kolom 7 bukan awamilul ismi lagi. Kalau dulu kan kita belajarnya diawali awamilul Ismi. ismi. Awamilul ismi itu udah nggak ada, dihapus di sini. Iya ini Ustadz tulisnya kolom 1 dan 7. Kolom 1 dan 2 kan itu katanya fiil Pak Ustadz. Betul, bentuknya fiil. Ya. Jadi kalau ada kolom 1, setelahnya itu harus isim. Kalau ada kolom 2, setelahnya isim. Kalau kolom 3, setelahnya isim. Ya, kolom 4, setelahnya isim. Kolom 5, setelahnya isim. Kolom 6, setelahnya isim. Kolom 7, setelahnya isim. Gitu. Ini untuk menentukan ciri-ciri isim aja, Bun. Jadi namanya bukan awamilul ismi. Jadi kolom 1 sampai kolom 7 7. Gitu dia ciri nyebutnya. isim. Jadi kalau ada kolom 1, maka setelahnya isim. Contohnya tadi, kanallahu. Allah itu isim bukan? Isim. Cirinya apa? Menunjukkan nama dan diawali kana, diawali kolom 1. Tuh. Jadi gitu dia nentuinnya, Bun. Oke, sekarang masuk berikutnya. Ya. Nah, balik kemari. Nah, coba kita perhatikan, kira-kira dari yang kalam tadi, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, jumlah dengan awal nawasi, kira-kira yang Bunda sangat kurang paham itu di yang mana? Dari 3 ini. Ustaz, awamilul nawasih itu ada 3 ya? Apa, Bun? Ada 3. Awamilun nawasih. Iya. Awamilun nawasih itu ada 4 di sini. La nafiya lil jinsi. Iya, la nafi lil jinsi. Pertama itu kana wa akhwatuha, kada wa akhwatuha, inna wa akhwatuha,
La nafi lil jinsi. Nanti ada satu lagi namanya zonna wa akhwatuha kalau Bunda belajar di bahasa Arab. Iya. Zon- Tapi di sini saya zonna wa akhwatuha tidak saya masukkan. Iya. Sebab kalau saya masukkan ya begini. Kalau zonna wa akhwatuha itu setiap ada zona setelahnya bukan isim zona tapi tetap fa'il. Beda dengan kana. Kalau kana dia tidak fa'il namanya, tapi namanya tetap menjadi isim kana. Contohnya Ustaz, dona itu kalimatnya. Contohnya Zona. yang zona ya, Bah? Iya. Oke. Jadi nih saya ulang di sini dia kana, kada, Ada inna, inna la, nafi, nafi lil lil jinsi. jinsi. Zona. Sama satu lagi Zona. jonna wa akhwatuha. Contohnya ya. Contohnya umpamanya zonantu ya, zonantu apa umpamanya? Zonantu masjidan wasi apa? Masjidan zonantu al masjida ya, zonantu al masjida wasi'an. Wasian. Saya mengira masjid itu. Zonan tuh. Saya mengira masjid itu adalah besar, luas ya. Saya mengira masjid itu adalah masjid yang luas. Begitu. Jadi i'rabnya donantu itu fi'il madhi, Ustaz. Iya, zonantu ini i'rabnya tetap fi'il madi mabniun Sukun. ala sukun. Ya. Taknya ya. Anak. Taknya ini apa? Takdiru. Domir. Domir mutasil. Domir mutasil mabniun Ala domi. Domi. ala domi gitu ya. Ya. Fi Mali. mahali rofin Main. fa'ilun. Nah, ya kan? Dia fa'ilun. Tapi kalau kemudian umpamanya kuntu, ya, kuntu, umpamanya kuntu ustazan, itu umpamanya. Ya, kuntu ustazah. Kalau kuntunya ini apa? Kunnya fi'il Fi'il madi. madi mabniun Ala sukun. ala sukun. Ya kan? Mabniun ala sukun. Tanya apa? Domir. Domir mutasil. Mutasil mabniun Ala domi. ala domi fi mahali Rob'i. fi Ismun kana. mahali rofin isim kana, namanya gitu. Namanya tetap isim kana. Kana. Kalau zona wa akhwatuha itu tetap mengi'rabnya namanya fa'il. Fa'il ya. Iya, iya. Kalau yang di kana dan kada dia mengi'rabnya menjadi isim kana, isim kada gitu. Untuk. Ngerti nggak, Bah? Maksudnya, Bah? Iya, iya, iya. Atas dasar itulah maka kemudian zona ini tidak saya masukkan di metode
Yasir. Tapi nanti kalau Bu Dewi belajar bahasa Arab, zona dimasukkan nawasih namanya, Bun. Iya, di Bina sih udah diajar. Banyak, Ya, Mas. sebab apa? Sebab kalau tidak ada zona ini, umpamanya zonantunya dihilangkan ya, maka menjadi al-masjidu wasi'un. Gitu kan? Masjidnya jadi apa? Jadi mubtada. Wasi'unnya jadi khobar. Gitu. Nah, yang tadinya ini terdiri dari mubtada dan khobar, gara-gara ada zona, dia berubah menjadi maf'ul. Maka bentuknya menjadi nasab. Gitu. Bentuknya ini jadi nasab. Karena dia nasab itu, maka dia berubah. Karena perubahan itu dimasukkanlah menjadi awamilun nawasih. Tapi saya pribadi berpendapat mengikuti sebagian ulama juga bahwa zona ini dia perilakunya sama seperti yang membutuhkan dua maf'ul. Maka mengi'rabnya tetap dia menjadi fa'il. Hanya saja maf'ul tersebut terdiri dari mubtada dan khobar. Kalau yang fi'il butuh dua maf'ul, itu tidak mesti terdiri dari mubtada dan khobar gitu loh, Bu. Ulangi Ustaz. Ulangi Ustaz. Masjid. Gini, Bah. Pertama, pertama, zona ini dia dimasukkan kepada awamilun nawasi. Karena apa? Karena dia merubah yang tadinya mubtada dan khobar menjadi maf'ul maf'ul. Ya. Mubtada dan khobar kan rofa kan? Ya. Nah, karena dia jadi maf'ul, maka berubah jadi nasab. Nah, gitu. Maka atas dasar itu saya berpikir bahwa zonantu itu adalah fiil yang membutuhkan dua maf'ul. Tetapi terdiri dari mubtada dan khobar, bentuknya jumlah ismiyah. Gitu. Kalau yang dua maf'ul, ya kan, itu tidak mesti mubtada dan khobar. Gitu. Contohnya umpamanya, saya melihat ayam, ya kan? Umpamanya, saya melihat apa ya? Saya melihat kamu. Saya melihat bulan. Saya melihat bulan. Terus? Ra'aitul qamara. Enggak, yang dua maf'ul, Bah. Yang dua maf'ul, Bah. Qamara jamilan. Bersinar terang. Ya, bersinar terang dia menjadi keterangan. Yang biasanya menjadi dua maf'ul itu umpamanya gini. Yang belum ketemu di kepala saya. Bulan dan matahari. Belum ketemu di kepala saya, belum masuk di kepala saya. Nanti kayaknya masuk dan. Melihat bulan dan bintang. Kalau saya melihat bulan dan bintang Itu lain lagi, itu ada wawu. Jadi maktub namanya Pak Mahmudi. Saya sambung ya. Pamannya Ma'bul ma'ah. saya melihat
anzuru, ya saya melihat, al-qamara, Wan ya, nujuma. wan najma, gitu ya, Najma. wan najma. Wan najmanya ini dia tidak maf'ul, bentuknya jadinya maktu. Ya. Karena apa? Karena ada Atau atau itu. Ada atau. Bukan ma'ful ma'ah. Bukan maf'ul ma'ah, Bah. Hmm. Kalau maf'ul ma'ah itu adalah maf'ul yang apa namanya itu? Ada wa ma'iyah Ya yang itu ada, Pak. dia terjadi dalam satu waktu. Sama tuh. Kan Iya, melihat Betul. bulan dan bintang satu waktu. Iya, masuk. Dia nggak berjalan. Saya umpama gini. Saya pergi, ya kan, Oh, bersamaan ya. bersamaan, nah gitu. Ya, ya. Itu namanya ma'iyah. Ya. Gitu. Jadi kalau dia zonantu, dia biasanya kalau yang zona wa akhwatuha itu, biasanya yang diubah dia itu adalah terdiri dari jumlah ismiyah tadi, Bah. Ya, ya. Gitu. Terdiri dari jumlah ismiyah yang kemudian dirubah menjadi maf'ul. Nah, saya mengira bahwa hal itu sama seperti fiil yang butuh dua maf'ul. Gitu kan. Kaidah zona itu kan mubtada itu menjadi maf'ul awal dan khobar itu menjadi maf'ul tsani. Bener, Bun. Gitu. Maf'ul pertama dan maf'ul kedua gitu. Contohnya gini ya, umpamanya kalau kayak gini. Khalaqakum fil ardi khalifatan. Ya, khalifatan. Belum ketemu saya nih yang maf'ul 2 ini. Pak Suryana mana nih Pak Suryana? Pak Suryana nih yang kayak dengan nanti keluar ini di kepala saya. Di kepala saya nggak keluar nih sekarang. Iya Ustadz, ini masih batuk nih, makanya saya tutup. Apa Pak? Batuk-batuk terus, makanya saya tutup ini. Tuh, lagi demam apa? Enggak, lagi batuk sedikit. Oh, Alhamdulillah batuk sedikit. Kopi, Suaranya belum keluar nih. kopinya. Oke. Jadi saya yang apa ini belum keluar nih, yang 2 maf'ul. Nanti insya Allah keluar saya ini. Nah, jadi bedanya gitu, Bun. Kalau dia yang kana kada, dia di sini ini bentuknya menjadi isim kana, isim kada dan teman-temannya. Tapi kalau zona dalam mengi'rabnya dia tetap menjadi fa'il. Ini sama seperti fi'il yang lain. Gitu. Kalau kana ini ketemunya setelahnya itu ya tetap menjadi isim kana. Nah, sebab kalau di zona tidak dikenal dengan isim zona. Ya. Tidak dikenal dengan isim zona. Yang diubah dia adalah mubtada'nya menjadi maf'ul awal, khobarnya menjadi maf'ul tsani.
Kalau yang di kana, dia diubahnya mubtada'nya jadi isim kana. Nah, Ya, khobar. nih saya ringkas gini aja dah. Ya, coba. Ya, saya ringkasnya gini aja biar paham. Nih, 2, 3, 4, 5. Dah, nih ya, ada kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha. Terus kada wa akhwatuha. Inna. Terus inna wa akhwatuha. Lana fil jinsi. Terus la nafilil jinsi. Lil jinsi. Dona wa akhwatuha. Terus jonna Wa akhwatuha. wa akhwatuha. Jonna wa akhwatuha. Dah, sekarang ini ya, yang pertama ini kita sebut namanya mubtada. Yang ini khobar. Kalau ada kana wa akhwatuha, maka dia berubahnya menjadi isim Isim kana. kana dan khobar Khobar kana. Gitu juga kada, isim kana, isim Kada. kada, khobar Kada. kada. Kalau ina, isim ina, khobar Inna. ina. Khobar kada Ustadz yang atas. Oh ya, khobar kada nih. Khobar kada. Kalau yang ina, isim ina, khobar Inna. ina. Kalau lana filil jinsi, isim la, Khobar la. khobar la. Tapi kalau yang zona, dia maf'ul 1, Maf'ul awal. maf'ul 2. Nah, gitu dia. Jadi yang tadinya mubtada dan khobar, diubahnya seperti itu dia. Gitu. Jadi untuk zona wa akhwatuha, dia tidak mengenal isim zona. Gitu. Inilah semuanya yang disebut tadi namanya nawasih. Nah, kira-kira Bu Dewi bisa nangkepnya sampai sini? Iya. Insya Allah. Jadi yang tadinya mubtada dan khobar, kalau ada kana dan kada beserta teman-temannya dan rombongannya, maka yang diubah itu menjadi isim kana, khobar kana. Isim kada, khobar kada. Kalau inna dan la gitu juga. Isim inna, khobar inna. Isim la, khobar la. Ya, mubtadanya jadi isim inna, khobarnya menjadi khobar inna. Tetapi kalau yang zona dan teman-temannya, dia tidak menjadi isim zona. Dia menjadi maf'ul 1, maf'ul awal, dan maf'ul tsani. Nah, gitu. Maf'ul 3 ada ya Ustadz? Enggak. Gimana, Bun? Maf'ul Gimana, 3, Pak? maf'ul 3 kemudian ada juga dong ya? Maf'ul ketiga? Enggak. Enggak, karena dia menjadikan yang diubah dia adalah mubtada dan khobar. Gitu. Oh ya. Jadi semua yang kemasukan, nah, kemasukan bahasanya nih. Semua yang diawali kana wa akhwatuha, kada wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, lana filil jinsi wa akhwatuha, zona wa akhwatuha, itu sebenarnya semuanya itu aslinya tadi adalah mubtada dan khobar. Gitu. Ya, aslinya adalah mubtada dan khobar. Contoh nih. Saya buat contoh umpamanya al masjidu wasi'un. Artinya apa? Masjid luas. Masjid itu adalah masjid yang luas. Ya, masjid itu
adalah masjid yang luas. Masjid itu luas. Ini dia terdiri dari mubtada dan Khobar. 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 Nah, betul. Dia mubtada dan khobar. Tapi kalau kemasukan diawali dengan kana, maka masjidnya jadi apa? Masjid. Isim. Isim kana, Isim kana. Wasi'unnya khobar Khobar kana. khobar kana. Karena dia khobar kana, maka dia harus an. Marfu. Nasob. Betul. Harus Nasob. Mansub. Harus Nas- nasob. Jadi nyebutnya kanal masjidu Tidak. wasi'an. Masjidu wasi'an. Masjidu wasi'an. Kalau masuknya kada, berarti kadal masjidu Masjidu wasi'an. wasi'an. Masjid itu hampir luas. Kayak gitu. Hampir menjadi masjid yang luas. Kayak gitu. Ya. Jadinya apa? Jadi khobarnya tetap nasob. Nasob. Kalau dia kemasukan inna, Innal masjida wasi'un. iya, innal masjida wasi'an. Isim inanya yang nasob. Nasob. Ya. Kalau masuknya la, Nah, itu dia. La masjidah. masjid. la masjida. Itu dia. Alnya hilang. Oh, la masjida. Jadinya la masjida wasi'an. Tidak ada satu masjid pun yang luas. Tidak ada satu masjid pun yang masjidnya Besar. luas. Kayak gitu. Maka nyebutnya la masjida wasi'an. Maka dia nasob. Dua-duanya nasob ya. La masjida. Tetapi la masjida wasi'un gitu Bun. Oh, wasi'un. Wasi'un. Oh. Yang diubah itu yang pertama saja Bun. Oh, yang sempat. Oh, gitu ya. Wasi'un. Ah. Oh, tetap wasi'un ya. Betul. Ya. Tapi kalau kemudian masuknya dia adalah zona, berarti zonantu, umpamanya gitu ya. Zonantu. Zonantu ini Masjidah. berarti zonannya itu fiil, tunya itu fa'il. Al-masjidanya itu jadi Masjidah. maf'ul pertama. Masjidah. Awal. Wasi'annya jadi maf'ul Kedua. sani, Sani. betul. Sani. Kurang lebih untuk yang nawasi, jumlah yang diawali nawasi itu ringkasannya ini Bun. Iya. Kira-kira sampai sini bisa dipahamin? Insya Allah, Ustaz. Alhamdulillah. Gantar Kalau dulu yang zona zonantu masjid zonantu Jonantul masjidah Ya. masjidah ya. Oh iya, masjidah wasi'an. wasi'an. Oh ya. Ustadz itu yang dua maf'ul bih itu contohnya bisa ini kayak saya memberi Ali sebuah buku misalnya. Iya. Begitu. Jadi saya memberi Ali sebuah buku. Iya, jadi maf'ul bihnya dua kan. Iya. Tapi dia Ali sama buku. Coba ya, mana ya? Dia bukan mubtada khobar. Iya, betul. Contoh umpamanya saya memberi. Apa bahasa Arabnya saya memberi? Atau saya membelikan Ali buku gitu juga bisa Ustaz. Istaraitu alian kitaban. Ya udah ini Ya. sana. Jadi istaraitu dia bentuknya fiil fa'il. Alian maf'ul pertama, kitaban maf'ul kedua. Tapi alian sama kitaban umpamanya aliyun kitabun. Aliyun Nggak bisa.
Ali adalah kitab, kan nggak bisa ya. Ya. Gitu. Ada Jadi khobar ya. aliyun dan kitabun ini Jadi bukan mubtada dan khobar. Iya. Ya, bukan mubtada khobar. Bukan? Gitu. Bukan, nggak bisa. Nah, Masa Ali adalah kitab, kan nggak bisa. Ya. Gitu. Tapi kalau yang zona tadi, dia harus mubtada dan khobar. Itu aja bedanya. sah juga ya Ustaz untuk cari contoh bahasa Indonesia pun juga ya. Enggak, ini kebetulan karena saya lagi di jalan nih, Pak. Ya Allah, Jadi ingat. banyak yang dilihat, jadi nggak masuk. Jadi apa itu? Dia. Ustaz, aliyun kitabun jadinya apa? Aliyun kitabun nggak pantas jadi mubtada khobar. Enggak, namanya jadi apa? Nggak ada, Ya, isim-isim ya, aja, dua Oh, Pak. enggak ada. Tadi Kalau ya, yang dua alian kitabannya jadi maf'ul pertama, kitabannya jadi maf'ul kedua. Saya Oh. Hamid itu jujur. Gimana, Bun? Zonantu Hamidan Sodiqon. Itu dia adalah aliyun sodikun gitu ya. Serangan jadinya. Aliyun sodikun. Ini terdiri dari alinya mubtada, sodikunnya Khobar. khobar. Maka bisa dimasukkan dengan zonantu. Oh ya? Iya. Masa dia mau buatnya zonantu alian kitaban gitu kan? Saya mengira ali itu kitab. Iya, Wih, jauh sekali. Masa orang dibilang kitab? Zonantu aliyun sodiqun. Zonantu alian sodikon. Oh, kalau jadi maf'ul san. Betul. Kalau dia jadi maf'ul. Oh. Kalau dilihat dari apa? Dari susunan, alinya ini adalah makrifat, berhak dia menjadi mubtada. Kitabun nakiro, berhak dia jadi khobar. Tapi maknanya nggak pas. Masa disebut Ali adalah kitab gitu. Nah, jadi bentuknya begitu. Jadi saya mengira bahwa zonantu itu dia cara mengirobnya seperti tadi, Bah. Ya, yang mengirobnya tadi itu yang zonantu itu dia menjadi fa'il, tetap menjadi fa'il. Tapi kalau yang kana dia menjadi isim kana. Khobar kana. Gitu. Ya. Fa'il maf'ul. Nah, saya kira sampai sini nawasih ini selesai ya, Bunda. Insya Ya, Allah. Ustaz. Ya, Ustaz. Berarti yang nawasih ini sudah selesai. Jadi untuk Bu Dewi kira-kira untuk yang nawasih semua sudah selesai ya? Ya. Nah, inilah ringkasan nawasih tadi. Ya, yang saya biru hijauin ini, yang saya hijauin ini yang nasab. Iya. Yang saya hijauin ini yang nasab. Aslinya sebenarnya jumlah bi awalin nawasih ini ya, jumlah bi awalin nawasih ini sebenarnya dia aslinya adalah berawal dari jumlah ismiyah. Gitu. Karena dia harus mubtada dan khobar. Karena diawali dengan kana, maka dia tidak boleh jadi mubtada. Jadinya isim kana. Kalau ada diawali kada, dia tidak bisa jadi mubtada. Jadinya isim kada. Kalau diawali jadi inna, dari inna, maka kemudian dia berubah menjadi isim inna. Kalau lana filil jinsi, maka dia berubah menjadi isim La.
la gitu. Kalau dia ada zona maka berubah menjadi Fa'il, maf'ul. maf'ul. Enggak fa'il tapi berubah menjadi Maf'ul awal, maf'ul Tsani. tsani. maf'ul awal, maf'ul tsani kayak gitu. Nah, itulah yang disebut nawasih. Gitu. Kenapa saya masukkan dia nawasih? Sekalian supaya apa? Supaya kita tidak merubahnya lagi. Langsung. Gitu. Jadi ringkasan nawasih untuk ini ringkasannya seperti inilah. Ya, ringkasannya untuk ini sampai ini. Ada 5 ya. Kana wa akhwatuha, kada wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, lana lil jinsi, dan zonna wa akhwatuha. Sampai sini ya Bunda dan Ayahanda. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Ya. Kurang lebihnya. Bu Retno bisa paham nggak? Insya Allah Ustaz. Oh, kalau Bu Retno udah mahir nih. Mahir mendengarkan. Baik, untuk itu saya serahkan ke Pak Suryana kembali. Makasih Ustaz. Ya, Bu. Terima kasih Pak Ustadz. Bunda. Maaf Bapak Ibu sekalian, tadi saya agak batuk, jadi makanya saya mute. Jadi kesimpulannya tadi bahwa ada fiil-fiil yang menasobkan 2 maf'ul ya. 2 maf'ul bih itu ada dua macam. Itu ada yang asalnya dari mubtada dan khobar, dan yang kedua yang bukan berasal dari mubtada dan khobar ya. Kalau yang dari mubtada dan khobar tadi berarti dia masuknya ke fiil-fiil itu masuk ke jumlah ismiyah tadi. Gitu. Nah, yang kedua, fiil-fiil yang menasobkan dua maf'ul bih itu asalnya dari kedua yang bukan dari mubtada khobar. Jadi fiil muta'addi itu ada yang menasabkan satu isim, ada yang dua isim. Yang 2 isim tadi, yang contohnya tadi itu. Kalau mubtada khobar yang tadi sama yang bukan mubtada khobar. Jadi begitu ya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut untuk minggu pekan depan. Dan mungkin kita sudah mau masuk maghrib. Iya. Ustadz, tolong kata Yasir yang terbaru dikirim biar pas. Iya Pak, nanti saya kirim Pak. Iya. Udah saya PDF-in, nanti saya kirim Pak, semua Pak. Iya. Di WA Biar kita nanti saya fotokopinya masukin pas. ini ke Pak Suryana. Ya, kita sama-sama berdoa Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pekerjaan besarnya Ustadz cepat selesai dan cepat kita pelajari bersama-sama. Dan Bu Maria, Insya Allah kita sebarluaskan. Amin. Biar Yasir bisa dikenal banyak orang. Insya Allah. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup ya Bu ya. Kita cukup sampai di sini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah, bihamdika, terima kasih semuanya Bapak Ibu semuanya, Ustadz, ilmunya. Bu Maryam. Terima kasih Pak Sur, sehat Pak Sur, sehat Allah. Ya, Ustaz fi alhamdulillah. amanillah. Bu. Dikasih batuk sedikit ini. Mudah-mudahan cepat baik. Kita tutup ya Bapak Ibu sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.